Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah izinkan berikan taufik kepada kita agar seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi sarana, menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan sekali lagi kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa membasahi lisan kita terus-menerus zikrullah, dan termasuk di antaranya adalah salawat yang dengan itu insya Allah kita dipilih oleh Allah menjadi salah satu hambanya yang diizinkan oleh Allah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedaya, insyaallah ini pertemuan pertama untuk kitab Ushul Salasah. Sebagaimana kemarin saya ditelepon oleh Ustadz Alim bahwa DKM menghendaki untuk membahas kitab ini, risalah yang tipis tapi insyaallah sangat bermanfaat. Sebelum memulai majelis, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan pembacaan kitab ini dirahmati Allah di sepanjang pembelajarannya. Ini yang diajarkan oleh guru-guru saya sebelum memulai pembelajaran kitab. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan setelah kita mempelajari kitab ini, dan Allah berikan taufik agar kita bisa mengamalkan, memahami, mengamalkan semua isinya insyaallah ta'ala. Mengingatkan kembali karena ini pertama nih, yaitu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini tidak bosan-bosan disampaikan oleh para asatid bahwa ketika Allah menghendaki kebaikan buat seorang hamba, di antara yang dilakukan oleh Allah pertama kali yaitu memahamkan persoalan agamanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dan ini menjadi semangat buat kita untuk terus belajar agami, karena ternyata bukan ditambah yang lain dulu, tapi tambah persoalan agamanya dipahamkan dulu ketika kita dikehendaki kebaikan. Kurang dekat Pak? Kurang dekat Pak? Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendatangi majelis, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita harapkan, terlebih yang hadir kebanyakan sesepuhan yang sudah harus siap-siap nggih. Sudah harus siap-siap. Meskipun yang muda juga harus siap-siap. Saya ingatkan kembali, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang lebihkan dari angka itu. Maka kita yang sudah sore ini harus lebih banyak belajar. Sisa waktu mudah-mudahan menjadi tambahan kebaikan. Baik Bapak Ibu sedaya, saya sudah kopikan kitabnya, tapi ini kebalik ini. Kemarin itu di kopian saya tinggal, ternyata malahan dibuat kayak bahasa Indonesia. Harusnya dari belakang, ini dari depan. Tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi hikmahnya kita belajar insya Allah. Nggak apa-apa, malah jenengan malah biasa toh membaca dari sebelah kiri kanan. Ini justru yang motokopi itu pinter ini. Yeah. Jadi insya Allah kita akan memulai kitab Al-Ushul Salasah. Nah, sebelum kita mempelajari kitab ini, sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru saya dulu, kita prolog dulu. Yeah. Adapun syarah yang saya gunakan adalah syarah dari Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Beliau dulu juga dari Teknik Kimia UGM juga, setahun tapi
Saya kakak kelasnya dulu. Tapi beliau kemudian lanjut ke Madinah sampai jadi doktor. Nah, beliau yang mensyarah kitab ini, dan ini termasuk yang mudah dipelajari dari sekian banyak syarah. Kalau jenengan nanti mau beli kitabnya juga bisa, insya Allah kitab syarahnya untuk diulang-ulang di rumah. Adapun kita seperti ini talaki dalam rangka mencari barokah pembelajaran. Bapak Ibu sedaya, judul kitab ini adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini merupakan kitab akidah yang paling dasar sebelum kita mempelajari kitab tauhid yang sudah jenengan pelajari. Jadi ketika di Ma'had dulu saya belajar mulai dari kitab ini. Karena memahami kitab ini itu akan sangat baik untuk menjadi lambaran ketika kita mempelajari kitab-kitab akidah yang lain. Karena ini yang paling dasar dan dipondok oleh anak-anak dihafal matan ini. Anak-anak saya insya Allah juga hafal matan kitab Usul Tsalatsah, wajib dihafalkan. Usul Tsalatsah kalau kita artikan dalam bahasa kita berarti 3 landasan pokok. Kalau landasan berarti sesuatu yang sangat penting. Ibarat sebuah bangunan ini pondasinya. Karena keliru di pondasinya, tentu saja bangunan di atasnya tidak banyak artinya. Ini bagi Pak Bu. Gitu, kalau kita keliru di pondasi itu bermasalah. Tentu yang biasa bikin rumah paham ini. Yang kekuatan pondasi itu sangat menentukan apa-apa yang ada di atasnya. Maka kita mempelajari ini dalam rangka agar kita punya pondasi yang kuat di dalam akidah. Apa 3 landasan pokok? Ini prolognya nggih, belum masuk ke kitabnya, prolognya. Apa landasan pokok? Nggih menika ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi 3 landasan pokok yang dimaksud adalah kita akan belajar secara sangat sederhana, nggih. Secara sangat sederhana. Jadi kita pembahasan di kitab ini sederhana, yaitu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi kita, dan mengenal agama kita. Atau dibalik, mengenal Allah, mengenal agama kita, mengenal Nabi kita. Semuanya dengan bil adillah, dengan dalil-dalil. Kata-kata dengan dalil berarti tidak dengan tradisi, tidak dengan ikut-ikutan, tidak dengan karena kita dulu orang tua kita Islam ya kita ikut Islam, tidak karena kebanyakan kanan kiri kita Islam, bukan itu. Bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Maka di kitab ini nanti Bapak Ibu sedaya kita akan melihat setiap pernyataan dari mu'alifnya atau musonifnya atau penulisnya selalu disertai dengan wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya Allah adalah Allah berfirman. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita dan ini kebiasaan para sahabat. Para sahabat itu ketika melakukan sebuah aktivitas bahkan hanya sekedar ruqyah karena dia disengat lebah saja ditanya, apa yang menjadi dalilmu kok kamu melakukan ini? Ini kebiasaan para sahabat dan mudah-mudahan ini bisa kita tiru. Kemarin saya sampaikan nih bahwa badal Islamu ughoriban, Islam itu muncul dengan kondisi asing, nanti akan muncul lagi dalam kondisi asing lagi di akhir zaman. Siapa yang beruntung waktu itu? Fatuba, yang beruntung adalah lil ghuraba, orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing yang dimaksud? Orang-orang yang melaksanakan syariat Islam tetapi dianggap aneh pada waktu itu. Mengapa aneh? Karena pada waktu itu orang-orang sudah nggak paham syariat Islam, sehingga yang memahami syariat Islam, yang memakai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari justru dianggap aneh. Maka fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang-orang asing pada waktu itu. Siapa itu? Orang yang belajar, insya Allah. Bagaimana mungkin kita akan melaksanakan syariat Islam kalau kita tidak belajar? Nah Bapak Ibu sedaya, 3 landasan pokok ini sekaligus adalah fitnah pertama di alam barzah. Fitnah dalam bahasa kita artinya ujian. Fitnah dalam bahasa Arab kalau diartikan ke kita artinya ujian. Jadi yang akan kita pelajari ini sekaligus adalah fitnah pertama di alam barzah, yaitu man robuk, madinuk, manabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kata Rasulullah, ini adalah terminal pertama menuju akhirat. Seseorang yang berhasil di ujian ini maka akan dimudahkan di ujian-ujian berikutnya.
Ingat, di kubur itu ada fitnah kubur, ada nikmat atau azab kubur. Seseorang yang mampu menjawab fitnah kubur, maka dia berpotensi mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau nggak berhasil diuji, ini dia akan mendapatkan azab kubur. Nah, itu tentu saja penting sekali. Karena sesaat setelah kita dikubur, masuk ke alam barzah, maka sungguh kita berharap betul di situ kita selamat. Yang bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja menangis karenanya. Kenapa? Dikabarkan kepada beliau masuk surga, tapi enggak ada kabar dari Rasulullah bahwa kita selamat dalam kubur. Ini khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Masya Allah, apalagilah kita, siapa kita? Maka kita belajar ini dalam rangka mudah-mudahan kita bisa mengimani dan menjadi yang membantu kita menjawab semua ujian di alam barzah. Dan ini dikisahkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang lantas ruh kita setelah ditarik ke atas akan dikembalikan fi jasadihi, kepada jasadnya, fayatihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Rasulullah menyampaikan, atahu malakani azwadani azraqani, datang kepada kita dua malaikat azwadani azraqani, yang disifati hitam dan biru. Maksud hitam dan biru ini maksudnya enggak dikenali dan sangat menakutkan, ininya gitu dalam tafsirnya. Yuqalu li ahadihima, salah satu di antara mereka dipanggil dengan nama Al-Munkar, walil akhar, dan yang lainnya dipanggil dengan An-Nakir. Jadi kita akan bertemu dengan Al-Munkar dan An-Nakir yang disifati sangat hitam dan biru, yang disifati tidak dikenali dan menakutkan. Lagi ditakoni normal wedi saya meneh kondisi seperti itu, dan kita sendirian waktu itu. Rasulullah juga menyampaikan, idza wudi'atil janazatu wahtamala rajul rijalin wahtamalu rijal ala anakihim, jikalau jenazah telah diangkat ke pundak-pundak orang yang akan membawa ke kuburan. Kalau sekarang pakai dorongan nggak diangkat, kalau dulu kan diangkat. Di tempat saya di Cilacap masih diangkat, nggak pakai bandosan gitu. Maka ketika yang diangkat itu orang soleh, fa'in kanat solehatan, jika yang diangkat itu orang soleh, qolat, maka dia akan berkata qaddimuni, kita nggak bisa dengar. Tapi dia mengatakan qaddimuni, segerakan aku. Ini fikih mengapa orang Islam kalau meninggal segera dikuburkan. Karena memang permintaan dari si mayit itu qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Jadi fa'in kanat solihatan, jikalau orang ini orang soleh, qolat, dia berkata qaddimuni. Jadi setiap kita kan mengatakan seperti itu, insya Allah yang ngaji seperti ini. Jadi jangan sampai kita menunggu yang dari Irian Jaya belum pulang, yang dari Jerman belum pulang, mesake mayitnya. Dan ini saya kira sudah mahfum, masyarakat mengerti insya Allah. Pengurus-pengurus jenazah ini sudah paham insya Allah. Wa in kanat ghairu sholihatin, jikalau yang diangkat itu mayit yang tidak soleh, qolat, dia berkata, ya wailaha, sungguh celaka saya. Aina yadhabuna biha, mau dibawa kemana jenazahku ini, kata dia. Kemudian yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan. Dikabarkan kepada kita, semua bisa mendengar perkataan mereka itu kecuali manusia, sebagian riwayat dan jin. Dikatakan oleh Rasulullah, walau sami'u sa'iqah, seandainya kita bisa mendengar maka kita pingsan atau mati. Sebenarnya dari sini aja kita bisa mendapatkan gambaran betapa beratnya situasi waktu itu. Bayangkan, Rasulullah menyampaikan seandainya kita bisa mendengar apa yang mereka katakan, maka niscaya kita akan sa'iqah, kita akan pingsan atau bahkan meninggal dunia. Ini hikmah mengapa kita tidak diperdengarkan. Insya Allah kalau diperdengarkan beriman semua. Justru ini tantangannya.
Nah, sekali lagi akan ada dua malaikat mendatangi kita, fayaqulani lahu, dua malaikat itu akan bertanya kepada kita, man rabbuk, siapa Tuhan kita. Fayaqul, orang mukmin, orang muslim, kita akan pelajari di usul yang kedua nanti tentang mukmin, muslim, muhsin, itu ada perbedaannya. Maka fayaqul, kita akan mengatakan Rabbi Allah. Kemudian fayaqulani lahu, malaikat bertanya lagi, ini prinsip perlu kita pahami betul. Madinuk, apa agamamu? Dinil Islam. Kemudian fayaqulani lahu, dua malaikat bertanya lagi, ma hadza rajulun alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Fayaqul, kita akan mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mukmin, ini orang muslim, ini orang muhsin, seseorang yang mempelajari, mengetahui, memahami, mengimani. Ini jawabannya seperti ini. Jadi kita hadir di sini dalam rangka mempelajari, memahami, mengimani. Karena pada waktu itu jawabannya bukan dengan hafalan. Saya sudah 60 tahun rasa-rasane kok sarep meninggal dunia tak ngapal ke pendak dino. Nek enggak mengimani tetep ra iso. Jadi kita dalam rangka mengimani, dan iman hadir ketika ada pemahaman. Kalau sekedar hafal, insya Allah orang-orang non muslim pun hafal. Ditanya Tuhannya orang Islam, Allah, mereka tahu. Nabinya orang Islam, Muhammad SAW, mereka tahu. Tapi mereka enggak bisa jawab. Pertanyaan ini berlaku untuk seluruh manusia tanpa kecuali, Islam ataupun non-Islam. Beruntungnya kita menjadi muslim, karena Rasulullah sudah kabarkan. Adapun orang-orang non-muslim, kata Rasulullah, fayaqulani lahu, ketika ditanyakan kepada mereka oleh dua malaikat, man rabbuk, jawabannya ha la adri. Ha saya nggak ngerti. Tiga pertanyaan itu dijawab oleh mereka, ha la adri, saya nggak ngerti. Bahkan orang-orang munafik mengatakan, saya pernah ngerti dia ini, orang ini, tapi lupa. Kepala ulama menyebutkan, lupanya orang-orang munafik ini membuat penderitaan teramat sangat. Coba jenengan ditanya sesuatu yang jenengan pernah tahu, pernah kenal, kok lali, mau mengeluarkan dari pikiran tuh susah banget. Gemes enggak itu? Rasul-rasulnya aku pernah ngerti. Sopo tuh kayu. Itu kan rasanya tuh sampai di situ nyer gitu ya. Ya enggak? Ini yang akan terjadi di orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan itu kabarnya sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kita orang-orang muslim yang insya Allah mempelajari seperti ini. Allah kabarkan kepada kita dalam surah Ibrahim ayat ke-27, yusabitullahu alladziina amanu bil qouli sabit. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu akan dikokohkan oleh Allah bil qouli sabit, dengan kalimat yang kokoh. Fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Jangan sering mengatakan minta husnul khotimah, ya enggak? Ini pernyataannya nih dari Allah, kabar buat kita. Kita akan dikokohkan fil hayati dunya. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Kita akan dipandu oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini maksudnya ini. Dan nanti yang kedua di alam kubur kita akan dikokohkan oleh bil qouli sabit, maksudnya kita mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan itu pun nanti di akhirat. Masya Allah. Maka beruntunglah kita. Surah Ibrahim ayat ke-27. Jangan nanti buka lagi Al-Quran di rumah, kemudian dibaca tafsirnya. Insya Allah akan memotivasi kita untuk terus belajar. Jadi sekali lagi kita akan menghadapi fitnah kubur. Yang pertanyaan adalah tiga itu. Kita berhasil maka kita akan mendapatkan nikmat, kita gagal kita akan mendapatkan siksa. Nah, ini prolog dari kitab ini. Jadi kita akan mempelajari seputar tiga hal ini. Ya, seputar tiga hal ini. Rinciannya memang jadi banyak. Ya, karena tiga hal ini memang tidaklah lepas semua soal agama kita itu kecuali kembali kepada tiga yang tiga ini, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Ya hanya itu, mengenal Allah sebagai yang mengutus Nabi Muhammad SAW,
mengenali nabi yang membawa risalah, mengenali apa yang dibawa, yaitu agama Islam. Jadi intinya kita beragama ya hanya ini sebenarnya. Maka dikatakan 3 landasan pokok. Dengan belajar apapun tidak akan keluar dari ruang ini. Ketika belajar tentang fikih, berarti belajar tentang apa yang menjadi risalah di dalam agama ini. Mempelajari akhlak, apa yang ada di dalam agama ini. Mempelajari sirah Nabi berarti mengenali Nabi Muhammad SAW. Mempelajari asma wa sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah, berarti kita mempelajari mengenali Allah. Gak akan keluar dari 3 ini. Maka camkan betul ini, karena ini menjadi bagian pokok dari agama kita. Baik, kita masuk ke kitabnya. Jangan buka di halamannya halaman 63 kalau di bawah itu, nggih. Ketinggal mboten tulisannya. Saya kemarin itu mau tak kopi sebesar ini, kata istri saya, kegedean ya, prasimpel ketok yo. Sesepuan masih kebaca kok yang itu juga. Insya Allah kebaca nggih. Nah, kita baca bersama-sama insya Allah model belajar kita sebagaimana saya belajar dulu, yaitu kita baca kitabnya sedikit demi sedikit. Saya nggak akan maksa cepet-cepet, karena dulu saya saja yang muda seringkali nek cepet-cepet gak patio mudeng. Tapi nanti kalau jangan merasa Pak kurang cepet, saya cepetkan. Ini karena beberapa kali saya mengajar kitab ini, banyak yang bareng wis sak halaman, rong halaman, Pak sing bagian kayak mau mudeng saya. Maka kita belajar lambat-lambat insya Allah. Kitab ini ditulis oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang juga menulis kitab Tauhid yang jenengan sudah pelajari. Di dalam kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan di kopian ini nggak ada tulisannya. Aslinya itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Mengapa penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan sekaligus ini menjadi pelajaran pertama kita di pagi ini, yaitu dalam rangka untuk tabaruk wal isti'anah. Beberapa kali sudah saya sampaikan. Tabaruk artinya mencari barokah. Isti'anah artinya meminta tolong. Jadi nggak akan saya ulang penjabarannya. Sudah nggih, jadi masih ingat nggih? Tabaruk wal isti'anah sudah saya terangkan kalau nggak salah pertemuan kemarin itu nggih. Jadi tabaruk itu dalam rangka kita mencari barokah. Nggak perlu jauh-jauh kita muter-muter ke tempat keramat untuk cari barokah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim kita sudah sedang mencari barokahnya Allah, dan ini dicontohkan oleh para ulama. Kemudian minta tolong, kaitannya dengan kitab. Minta tolong itu maksudnya agar kitabnya rampung dan dibaca oleh banyak orang, menjadi jalan hidayah banyak orang. Jadi prinsipnya seperti itu. Maka kita pun meniru para ulama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam semua aktivitas baik kita. Sekali lagi, aktivitas baik kita. Ini aktivitas saya mau saya nganggo bismillah. Mau ngambil barang orang pakai bismillah ya tetap keliru nggih. Ben rampung oleh Ciko. Selamat pakai bismillah. Itu kan keliru. Ini salah terapan nggih. Kemudian mengapa para ulama menggunakan atau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Satu alasannya, dia meniru nabi-nabi di dalam melakukan aktivitasnya. Contoh di dalam surah An-Naml ayat 30. Jadi bisa tulis surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml ayat ke 30. Di situ nggak ada. Ini sarahnya. Surah An-Naml ayat ke 30. Kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat ke Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus bismillah di sini menggenapkan di dalam Al-Qur'an jadi 114 jumlahnya.
Surat di dalam Al-Quran ada 114, surah ke-9, surah At-Taubah atau surat Baroah tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya, tetapi digenapkan di dalam surah An-Naml ayat 30 ini. Jadi tetap jumlahnya 114 di dalam Al-Quran. Betapa menakjubkannya Allah membuat kitab ini. Makanya kalau kita pelajari kitab ini lebih dalam, Masya Allah, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Jadi para ulama meniru para nabi. Yang kedua, para ulama mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim meniru Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada beberapa raja. Mungkin ini sudah pernah dengan dapatkan, tetapi mengulang tentang Bismillah ini sangat penting. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad abdillah wa rasulih, dari Nabi Muhammad, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya Allah, ila Hirokla adimi Rum, kepada Heraklius rajanya Rum. Jadi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang paling utama tentu saja Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta sampai soal sekecil ini saja para ulama itu iktiba, meniru. Dan inilah pesan yang paling agung di dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab ini, yaitu kita di dalam agama itu hanya meniru yang sudah dicontohkan. Jangan buat-buat hal yang baru, yang aneh-aneh, karena itu hal yang sangat buruk, dinamai dengan bid'ah. Yang ini seringkali jadi persoalan hadisnya di kalangan para masyarakat. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Padahal memang agama itu adalah meniru, seperti ini beragama. Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu meniru Allah, meniru Nabi Muhammad, meniru nabi-nabi. Masya Allah. Jadi kita di dalam beragama semaksimal mungkin mencontoh apa yang sudah ada. Dan cara mencontoh tidak lain dan tidak bukan dengan belajar. Jadi itu mengapa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di baris pertama jenengan waos iklam. Apa artinya iklam? Ketahuilah, pahamilah. Iklam itu berarti kita disuruh belajar. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui sesuatu tanpa belajar? Jadi nggak bisa tulis di bawahnya iklam, ketahuilah, dalam kurung pahamilah. Saya berharap Bapak-bapak sedoyo, jenengan setelah selesai dari kajian ini, jenengan bisa baca ini beserta lengkap dengan artinya dan pemahamannya, sehingga kajian ini tidak hanya berhenti di sini. Jenengan kondur ke tempat jenengan di mana, misalnya di Cilacap, di Banyumas, jenengan kepanggih kali soderek panjenengan, segerakan sampaikan ilmu yang jenengan punya ini. Karena ini masalah akidah. Bayangkan kalau saudara jenengan sekarang umur 64 tahun, bisa jadi jenengan lebaran besok ketemu yang terakhir. Kalau jenengan sudah sampaikan hal yang seperti ini, Masya Allah, Masya Allah, bisa menjadi keselamatan buat beliau. Ini tanda kasih sayang kita dengan saudara-saudara kita. Maka saya berharap dipahami betul. Iklam, ketahuilah, pahamilah. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah kebiasaan para ulama kita, mendoakan pembacanya yang belajar kitab ini agar mendapatkan rahmat Allah. Dan ini pula yang kita tiru. Saya mendoakan panjenengan sedoyo, barakallah. Demikian juga jenengan mendoakan saya, baik kita ketemu maupun tidak. Di antara bentuk cinta kasih yang sesungguhnya di antara kita, Pak, saya dengan jenengan adalah saling mendoakan. Jangan sampai keluar dari masjid ini putus, putus, jangan. Siapa lagi yang bukan mendoakan antar jamaah kalau bukan antar jamaah? Siapa lagi? Nek sing do ngaji wera saling mendoakan lah, terus sing ngarep-ngarep sopo. Ya enggak? Meskipun dalam hadisnya dikatakan doa anak yang soleh. Mengapa?
Karena doa anak yang soleh itu yang selalu mendoakan kita. Janjane doa dari orang lain pun ya sampai kepada kita di kuburan. Tetapi kebanyakan hanya anak-anak kita yang mendoakan. Maka kita dari pelajaran ini, rahimakallahu, semoga Allah merahmati, ayo kita biasakan, Pak. Jangan malam ini mendoakan si fulan, besok mendoakan si fulan, terus bergantian seperti itu. Bukankah kita tahu doa yang dikabul oleh Allah adalah doa yang kita mendoakan orang yang didoakan nggak tahu kita doakan, murni karena Allah. Coba kita latihan seperti ini, dan bukankah itu keuntungan buat kita? Karena kalau kita mendoakan orang lain, malaikat mengatakan kepada kita demikian juga untukmu. Maka kalau kita ingin sehat, doakan orang yang sakit. Misalnya kita sakit, Pak. Ini cara yang sangat baik saya kira. Dan ini selalu diamalkan oleh moro sepuh saya. Sekarang sudah 88 tahun. Masih ke sawah. Zikir mulai jam 2 malam. Ba'da subuh sudah ke sawah. Waktunya sholat duhur dia pulang. Waktunya sholat duha pulang. Duhur pulang. Asar pulang. Masya Allah. Ketika saya tanya, Pak, apa cara untuk sehatnya? Dia belum mengatakan, saya baca hadis bahwa ketika saya berdoa, mendoakan orang lain, malaikat doain saya. Itu adik saya lagi sakit, adiknya istri, jadi lagi sakit, saya doakan terus. Balik ke saya jadi sehat, masya Allah, masya Allah. Jadi ini ajaran yang luar biasa, Pak. Hal yang kelihatannya kecil, tapi coba kita pahami dalam ini. Kadang-kadang kita dongak ya dhewe ora sempet. Doa wong liya. Nah ini penyakit ini. Penyakit ini. Atau pegah banget doa wong kae malah kayak dadi penak. Lebih parah lagi ini. Lebih parah lagi. Apalagi kalau kita mampu mendoakan orang yang sangat membenci kita, sangat memusuhi kita. Coba, Pak, jujur di hati yang paling dalam. Bukankah ketika ada orang yang membenci kita, kita ingin dia jadi baik? Iya enggak? Jujur dulu. Apakah kita ingin hanya menceritakan saja kayak wong elek, wong elek, wong elek, wong elek? Atau kita di hati ingin dia baik? Kalau kita ingin dia baik, kita doakan. Dan akan tentram buat kita kalau kemudian Allah rubah hatinya jadi cinta sama kita, sayang sama kita. Bukankah kita untung? Gini Bang. Sekali lagi, kalau kita nggak mau doain orang lain, nggak mau doain Ustadz Wahid, ngopon doa Wahid misalnya gitu, penyakit. Masing-masing di samping banyak. Besok saya doakan si A, besok lagi saya si B. Di dalam sujud ini si C. Nikmat, masya Allah, nikmat Pak, insya Allah. Dan ini diajarkan dalam kitab ini. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, masya Allah. Jenengan ke anak-anak, biasakan pertama kali ucapan doa barokallah, ringan kan? Ucapan barokallah itu masya Allah artinya kan luar biasa. Barokallah. Kemudian annahu sesungguhnya, terlanjutkan nggih. Annahu sesungguhnya yajibu wajib nggih. Ini bukan sunnah mustahab, ini wajib. Jangan perhatikan betul nggih. Perkata-perkatanya ini. Alaina, untuk kita semua. Nggih, untuk kita semua. Ta'allumu, mempelajari arba'a masail, 4 persoalan, 4 hal. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ini masya Allah. Jadi di dalam awal kalimat ini wajib buat kita mempelajari 4 hal ini. Dan ini nanti terkait dengan apa yang menjadi pembahasan di prolog tadi. Al-ula, yang pertama. Terlalu lambat? Apa kurang cepat? Terlalu lambat? Hal atau masalah? Alaina ta'allumu itu mempelajari. Arba'a itu 4, masail itu masalah atau hal. Nanti jenengan juga ketika menerangkan ke orang lain kan jadi begini. Jadi lebih mudah diterima orang, insya Allah. Alaina, kita semua. Sudah ya untuk baris pertama.
I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annahu, sesungguhnya, yajibu, wajib, alaina, buat kita semua, ta'allumu, mempelajari, arba'a masail, 4 masalah, 4 hal. Al-ula, yang pertama, latihan bahasa Arab sedikit-sedikit. Yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Wahwa di situ berarti dia adalah, maksudnya ilmu itu adalah. Wahwa, dia adalah. Al-ilmu, ilmu, wahwa, dia adalah. Yang dimaksud ilmu di situ maksudnya ma'rifatullah, yaitu mengenali Allah. Kemudian ma'rifatu nabiyyihi, itu mengenal nabi kita. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adilah, dan mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu yang pertama, al-ula, yang pertama, al-ilmu, ilmu, wa huwa, dia adalah, ma'rifatullah, mengenali Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenali nabi kita, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, kita bacakan dulu, nanti kita kasih keterangannya. Asaniyah, yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkannya. Sudah ditulis? Keterangannya nanti belakangan. Asaniyah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru alal adzafih, sabar di dalam semuanya itu. Di dalam mendakwahkannya, maksudnya juga termasuk sabar di dalam ilmu. Wa dalilu qaulu ta'ala, nah ini yang saya sampaikan tadi, selalu menghadirkan dalil. Wa dalilu qaulu ta'ala, sudah sampai belum? Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, dan dalilnya Allah berfirman, wa dalilu qaulu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Sudah tahu nggih? Wal asr, demi masa, sebagian diartikan demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita, setiap manusia itu lafi khusr, di dalam khusr, di dalam kerugian. Kalau ini mungkin jangan nanti bisa baca di Al-Qur'an nggih, karena sudah ada. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh, watawassaw bil haq, saling mengingatkan di dalam kebaikan, kebenaran, watawassaw bis sabr, dan sabar di dalam menjalankan itu semua. Kemudian penulis menghadirkan qala, berkata As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya. Jangan tulis. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, lau, seandainya, ma anzalallahu hujatan, Allah hanya menurunkan hujah. Anzal itu menurunkan, Allah, hujah itu hujah. Ala, kepada kholqihi, makhluk ciptaannya, termasuk kita, illa, kecuali, hadihi surah, surat ini saja. Jadi hadis itu ini saja, surah itu surat. Kata Imam Syafi'i, lakafathum itu cukup. Saya ulang, qala As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, lau, seandainya, ma anzalallahu hujatan, seandainya Allah hanya menurunkan hujah, ala kholqihi,
kepada makhluk ciptaannya illa kecuali hadihi ini surat ini saja lakafathum, maka cukup buat Allah untuk menjadi hujah. Ini saya terangkan. Waqala, dan berkata Al-Bukhariyu, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, babul ilmi, bab tentang ilmu, qoblal, sebelum, qauli, perkataan, wal amali, dan perbuatan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadai dengan benar, illallah, kecuali Allah, wastaghfirli dzambik, dan kemudian kita meminta ampun atas dosa-dosa kita. Fabada'a bil ilmi qoblal qauli wal amal, demikianlah Allah memulai bil ilmi qoblal qauli wal amal, sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, itu yang kita bahas di bagian pertama. Saya izin minum ya, Pak. Bismillah. Gak apa-apa kalau ada yang belum tertulis, nanti kan kita ulang. Ya, Bapak Ibu sedaya, sampai suruk ya, insyaallah nggih. Nanti jenengan sanjang kalau sudah suruk. Jam berapa tuh suruk? Jam 25. Oh, sudah suruk sekarang? Sudah. Sudah lewat. Bagaimana? Mau dilanjut sedikit atau dilanjut besok? Dilanjut besok? Anjir. Jadi sementara berarti baru mengartikan nggih. Nanti datang keterangannya di pertemuan berikutnya insyaallah. Ketoke sedilit 10 suwi nggih. Belajar tenanan ini kayak gitu. Enggak kroso. Apa sudah capek banget? Insyaallah ini sampaikan pagi ini itu dulu. Jangan sambil di rumah diulang-ulang dulu. Saya berharap Pak Bu, jangan belajar ini tuh nempel betul. Enggak hanya liwat saja. Saya juga pembelajar seperti jenengan. Saya paham betul model pembelajaran. Banyak di antara teman-teman saya belajar nggak dapat apa-apa setelah belajar. Saya berharap betul jenengan belajar betul-betul merasakan betul pembelajaran dan nempel betul. Itu yang saya harapkan. Dan mudah-mudahan metode ini bisa membantu kita semua. Demikian saya akhir dengan kafaratul majelis. Sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, monggo sareng-sareng subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.